Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di perkuliahan ketiga kita, Pasien Safety, tentang konsep dasar Healthcare Associated Infection ya. Jadi kalian sudah belajar ya tentang HAIS tersendiri. HAIS ini kalau di rumah sakit itu dulu terkenalnya dengan istilah INOS ya, atau infeksi nosokomial. Tetapi INOS itu pengertiannya itu lebih untuk ke rumah sakit, sedangkan penularan penyakit ya atau pertukaran penyakit itu tidak hanya di rumah sakit tetapi di semua fasilitas pelayanan kesehatan, bisa itu puskesmas, bisa itu klinik ya. Jadi sekarang penamaannya pun berubah menjadi HAIS. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan di RPS pertemuan pertama ya. Oke. Nah, ini Ibu buka dengan adanya berita ya tentang Love in Paris di ICU. Jadi ini adalah nama sinetron ya yang kalian sudah tahu, di mana nih terjadi meninggal pasien di ruangan ICU tersebut dikarenakan adanya syuting di ruang ICU. Seperti yang kita ketahui, ICU itu kan adalah ruangan intensive care unit ya. Jadi pasien-pasien yang mempunyai total care, jadi semuanya harus dibantu oleh perawat. Nah, kita masuk ke dalam ruangannya pun harus menggunakan pakaian yang khusus ya, gitu supaya tidak terkontaminasi. Nah, di sini terjadi nih kesalahan yang sangat fatal mengakibatkan meninggalnya pasien di ruangan. Nah, terus ada lagi nih kasus COVID ya 19. Jadi seorang anak usianya masih 9 tahun ya. Jadi pada saat 7 tahun ya. Jadi pada saat di rumah dia tidak ada gejala. Justru di rumah sakit dia mempunyai keluhan penyakit. Nah, hal ini dikarenakan terjadinya penularan infeksi di rumah sakit pada saat dia dirawat di rumah sakit. Nah, maka dari itu setelah kita lihat kasus-kasus yang ada, berarti memang wajib kita berperan serta dalam pengendalian infeksi dan pencegahannya. Oke, nah dasar hukumnya sudah ada ya, peraturan pemerintah bisa kalian baca dan ada standarnya. Nah, di sini Ibu bisa melihatkan buku ya. Ini buku untuk yang digunakan di rumah sakit, tapi ini GCI. GCI itu standar untuk rumah sakit yang sudah bertaraf internasional ya. Bisa nanti kalian baca. Nah, sini. Jadi infeksi ini ada dua, yaitu dari masyarakat dan dari pelayanan kesehatan. Nah, yang akan kita bahas adalah yang tentang pelayanan kesehatan ini. Nah, jenis HAIS ini ada beberapa macam, ada infeksi saluran kemih, dari ventilator, dari infeksi daerah operasi nih, nanti ya kalian yang akan berkecimpung dengan dunia operasi ya, dan infeksi aliran darah. Jadi memang kalau kita lihat, kenapa ada jenis-jenis HAIS di keempat ini, karena adanya benda asing, yaitu alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ini infeksi daerah operasi, jangan takut dan ngeri lagi kalau lihat seperti ini ya, karena ini nanti akan menjadi makanan kalian sehari-hari kalau sudah menjadi penata anestesi. Nah, di sini ada 11 komponen utamanya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama cuci tangan. Jadi harus kita selalu cuci tangan. 5 moment dan 6 langkah ya. Lanjut kita APD. Nah, APD ini adalah baju untuk di ruangan operasi. Kalian juga sudah dapat ya baju untuk OK. Nah, di sini nanti harus sekarang karena wabah, jadi menggunakan APD-nya itu minimal level 3. Nanti pada saat kalian praktek rumah sakit, ini wajib ada APD level 3. Nah, terus selanjutnya adalah dekontaminasi. Ini dari alat-alat. Terus pengendalian lingkungan juga ada ya. Pengelolaan limbah. Nah, limbah di sini ada banyak ya. Jadi ada limbah vial, ampul ya. Terus ini mengambil darah cairan. Nah, ini yang kuning ini untuk membuang jarum ya. Jarum pada saat kalian melakukan injeksi. Nah, ini warna-warna limbah. Jadi kalian sudah familiar, harus nanti kalau misalnya ada warna merah itu untuk
limbah apa. Nah, ini biasanya ruangannya seperti ini, biasanya peletakannya di belakang rumah sakit ya, karena untuk pengeluaran limbah, sisa-sisa. Nah, linen di sini adalah penggantian spray ya di ruangan. Jadi biasanya harus dipisahkan antara linen kotor dan linen bersih, linen yang terkontaminasi juga. Jadi tidak boleh digabungkan. Nah, terus ini perlindungan kesehatan petugas. Nah, biasanya banyak yang tidak melaporkan apabila dia tertusuk jarum ya. Padahal walaupun tidak mengalami hal-hal yang langsung gitu ya, tetapi ini wajib dilaporkan. Penempatan pasien, di sini ada ruangan khusus untuk isolasi. Biasanya kalau ada pasien isolasi, penggunaan APD-nya pun lebih ketat. Terus, nah ini kebersihan pernafasan, karena beberapa penyakit itu mudah menular dari droplet dan airborne, jadi harus kita waspada. Praktek menyuntik yang aman, nah ini sudah kita bahas ya waktu kemarin saat KDM, jadi memang prakteknya itu bukan one hand, tapi bukan dua tangan, tapi menggunakan one hand. Jadi kalau one hand itu kita tidak boleh pegang seperti ini ya, tapi kita tekniknya hanya satu tangan untuk mencegah ini. Nah, ini lumbal fungsi yang aman. Nah, ini nanti kalau kalian operasi ya, melakukan anestesi, misalnya, nah ini juga harus kalian, anestesi spinal, epidural, ini harus kalian perhatikan juga. Oke, ini adalah kewaspadaan yang harus kita terapkan. Ini bisa kalian baca tadi ya, buku sumber referensi. Kalau kalian memang pengen baca, silahkan kalian pelajari. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita langsung masuk ke forum diskusi. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.